Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman siswa SMA Negeri 1 Garut. Saya Iwan Julfikar dari Politeknik Keuangan Negara STAN, Program Studi Diploma 3 Pajak, kelas 511, nomor presensi 16. Di sini saya akan membahas mengenai generasi muda peduli pajak. Sebelum saya masuk ke materi, saya akan menyampaikan sebuah quotes dari Benjamin Franklin, yaitu tidak ada yang pasti di dunia ini, kecuali kematian dan pajak. Nah, kenapa begitu? Kematian sudah pasti kita akan mati suatu hari nanti. Kemudian, pajak merupakan kepastian hukum yang tidak mungkin bisa kita hindari. Oleh karena itu, kematian dan pajak ini merupakan suatu hal yang pasti. Teman-teman semuanya di sini, apakah ada yang sudah tahu apa itu pajak? Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, ada beberapa poin penting yang bisa kita ambil. Yang pertama, pajak itu merupakan kontribusi wajib kita kepada negara yang terutang. Yang kedua, dilakukan oleh orang pribadi atau badan atau perusahaan. Yang ketiga, pajak ini bersifat memaksa. Yang keempat, kita tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung dari pajak tersebut. Yang kelima, pajak ini digunakan untuk keperluan negara, sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Teman-teman semuanya bisa dilihat gambar di samping. Ada gambar sekolah, jalan, rumah sakit, jembatan, kantor polisi. Nah, apakah semua itu ada hubungannya dengan pajak? Gambar-gambar tersebut merupakan fasilitas negara yang dibiayai oleh negara berdasarkan anggaran negara. Pajak merupakan salah satu penerimaan negara. Oleh karena itu, fasilitas tersebut dibiayai oleh pajak. Nah, dengan lancarnya penerimaan pajak akan lancar pula fasilitas yang dibangun oleh negara. Selanjutnya yaitu peran pajak dalam penerimaan negara. Teman-teman semuanya, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia itu sangat banyak sumber daya alamnya. Tapi apakah teman-teman tahu penerimaan negara itu lebih besar dari sumber daya alamnya atau dari pajaknya? Jawabannya yaitu dari pajak. Tahun 2019, pajak itu menyumbang 79% dari penerimaan negara. Seperti yang bisa dilihat di samping realisasi APBN 2019. Penerimaan perpajakan itu sebesar 1.545 triliun, itu atau sekitar 79%. Ada PNBP atau penerimaan negara bukan pajak yaitu 405 triliun atau sekitar 21%. Yang terakhir itu hibah, kurang dari 1%. Teman-teman semuanya, pajak merupakan penyumbang terbesar dari penerimaan negara. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia harus patuh untuk bayar pajak agar pembangunan Indonesia berjalan dengan lancar. Ada banyak manfaat yang bisa kita rasakan dengan kita membayar pajak. Seperti dalam hal pendidikan, ada pembangunan sekolah, dana BOS, kemudian dalam hal infrastruktur yaitu dibangunnya jembatan ataupun jalan raya, fasilitas-fasilitas umum seperti rumah sakit, kemudian dalam hal pertahanan dan keamanan seperti dibelinya senjata-senjata untuk prajurit, kemudian ada subsidi bahan bakar agar bahan bakar tidak terlalu mahal. Kemudian untuk penegakan hukum juga ada biaya-biayanya, itu bisa dari pajak. Kemudian ada transportasi umum yang dibiayai juga dari penerimaan negara atau yang sebagian besar itu pajak. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pajak. Di Indonesia ada dua jenis pajak, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Untuk pajak pusat ini dikelola langsung oleh Direktorat Jenderal Pajak di Kementerian Keuangan. Nah, pajak pusat ini langsung menjadi penerimaan negara yang ada di anggaran pendapatan belanja negara APBN kita. Kemudian untuk pajak daerah ini dikelola oleh pemerintah daerahnya masing-masing, contohnya oleh Bapenda. Nah, pajak daerah ini tidak masuk ke penerimaan negara, tapi ke penerimaan daerahnya masing-masing. Yang pertama yaitu pajak pusat. Ada beberapa macam pajak pusat, yaitu yang pertama ada pajak penghasilan atau PPH. Nah, pajak ini dikenakan atas penghasilan. Jadi yang menjadi objeknya itu penghasilan. Seseorang akan dikenai pajak tersebut apabila
penghasilannya itu melebihi batas yang tidak dikenakan pajak. Kemudian yang kedua yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah, PPN ini pajaknya dikenakan atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Yang intinya itu jual beli. Jika kita menjual atau membeli barang yang dikenakan pajak sesuai dengan Undang-Undang PPN, maka kita akan dikenakan pajak. Kemudian ada pajak penjualan atas barang mewah. Nah, ini hanya barang-barang tertentu saja yang dikenai PPNBM, seperti barang yang sangat mewah, seperti mobil sport, Lamborghini, dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya ada pajak bumi bangunan, PBB P3L, perhutanan, perkebunan, dan pertambangan, dan lainnya. Nah, pajak ini dikenakan atas pemanfaatan bumi dan bangunan. Misal kita mempunyai kebun atau hutan atau pertambangan, maka kita juga selain dikenai PPH, dikenai juga PBB P3L. Kemudian yang terakhir ada bea materai. Nah, bea materai ini pajak yang dikenakan atas dokumen-dokumen tertentu. Jika kita membuat dokumen yang diharuskan ditempel bea materai, maka kita akan dikenai pajak. Yang kedua yaitu pajak daerah. Nah, mengenai pajak daerah ini, tentunya setiap daerah memiliki aturan yang berbeda-beda. Tapi aturan umumnya yaitu ada di Undang-Undang Pajak Daerah dan Distribusi Daerah. Pajak daerah ada dua, yaitu ada pajak yang dikenakan provinsi, ada pajak kabupaten. Pajak provinsi ada 5 macam. Yang pertama ada pajak kendaraan bermotor, ada bea balik nama kendaraan bermotor, ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor, ada pajak air permukaan, dan pajak rokok. Kemudian untuk pajak kabupaten ada 11 macam pajak. Yang pertama ada pajak bumi bangunan, pedesaan, dan perkotaan, PBB P2. Nah, awalnya PBB P2 ini masuk ke pajak pusat, akan tetapi ada perubahan jadi masuk ke pajak kabupaten. Yang kedua yaitu ada bea perolehan hak atas tanah bangunan atau BPHTB. Kemudian ada pajak restoran, pajak hotel, ada pajak reklame, pajak parkir, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, dan pajak sarang burung walet. Nah, pajak daerah ini menjadi penerimaan daerahnya masing-masing, tidak bisa masuk ke penerimaan pusat. Jadi untuk anggaran daerahnya masing-masing dan dilakukan untuk pembangunan daerahnya masing-masing. Teman-teman semuanya, materi yang saya sampaikan sudah selesai. Sebelumnya saya ingin menyampaikan sesuatu kepada teman-teman, patuhilah aturan dan bayarlah pajak. Ada slogan, orang bijak itu bayar pajak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.